dari kelas 3B dengan nomor induk mahasiswa 1984243. Di sini saya akan memaparkan media pembelajaran yang telah saya buat dengan teman saya yaitu Kirtia Rohmatunisa. Medianya yaitu adalah media sistem pernapasan manusia yang dibuat untuk kelas 5 semester 1. Selamat menyaksikan. Nah, inilah media yang kelompok kami buat, yang mana media ini adalah media sistem pernapasan manusia. Bisa kita lihat di media ini ada hidung, ada paring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada juga bronkiolus, lalu ada alveolus, yang terakhir ada diafragma. Nah, cara mengaplikasikannya misalnya dalam pembelajaran bisa kita sebagai guru menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pernapasan manusia. Misalkan kita ilustrasikan mulai dari hidung, di dalam hidung terjadi proses apa saja, lalu ke paring dan selanjutnya sampai ke alveolus. Kita jelaskan secara lebih rinci kepada siswa dengan menggunakan media yang saya buat ini. Nah, dalam pembelajaran kita menjelaskan sistem pernapasan dengan menggunakan media ini, kita bisa menjelaskan kepada siswa bahwa di dalam sistem pernapasan itu terjadi dua fase. Fase yang pertama yaitu fase inspirasi, fase yang kedua fase ekspirasi. Di mana fase inspirasi itu adalah fase untuk menghirup udara atau oksigen dan fase ekspirasi adalah mengeluarkan udara atau oksigen. Nah, kita bisa mengilustrasikannya dengan menggunakan media ini yaitu sebagai berikut. Nah, kita bisa ilustrasikan udara itu ada di botol ini. Kita bisa ilustrasikan cara menghirupnya ketika manusia menghirup udara. Kita ilustrasikan dengan menekan botol ini, dan ini kita ilustrasikan sebagai alveolus. Nah, ketika manusia menghirup udara atau terjadinya proses inspirasi, maka balon ini akan mengembang. Kita coba ya. Nah, bisa dilihat bahwa balon ini mengembang, maka ini adalah proses kita menghirup udara atau inspirasi. Nah, untuk selanjutnya proses ekspirasi di mana manusia melepaskan udara atau mengeluarkan udara, yaitu kita kembalikan lagi si botol ini ke semula. Coba kita lihat, balon yang ini menjadi mengempis. Itu artinya kita bisa ilustrasikan kepada siswa bahwa ini adalah proses terjadinya kita mengeluarkan napas atau oksigen keluar. Nah, untuk selanjutnya setelah kita selesai menjelaskan dari awal proses dari mulai hidung sampai proses inspirasi dan ekspirasi, selanjutnya dalam pembelajaran kita bisa melakukan atau membantu siswa untuk lebih memahamkan terhadap materi apa yang kita sampaikan barusan. Kita bisa menunjukkan sebuah kotak. Di sini kan ada dua kotak, ada warna hijau dan abu-abu. Nah, di dalamnya terdapat suatu game dan juga nyanyian. Nah, game-game dan nyanyian ini untuk lebih memahamkan siswa, di mana siswa disuruh untuk memilih kotak ini. Misalkan siswa mau kotak yang hijau dulu. Nah, kita bisa buka. Di dalamnya ternyata bertuliskan bermain game. Nah, jadi kan siswa sudah memilih untuk bermain game terlebih dahulu, kotak bermain game terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita bisa bermain game dengan siswa, yaitu gamenya adalah game sistem pernapasan manusia, di mana kita sebagai guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Kan siswa itu dibagi kelompok dulu, misalkan dibagi 4 kelompok. Nah, masing-masing perwakilan kelompok misalkan 2 orang maju ke depan untuk berbaris di depan, dan kita sebagai guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Nah, jika siswa tersebut tidak mampu menjawab, misalkan kita memberi pertanyaannya, di dalam hidung terjadi proses pernapasan apa saja, misalkan kalau siswa salah menjawabnya, nanti kita sediakan bedak yang disimpan di dalam mangkuk terus diisi air. Nah, kalau siswa tersebut salah menjawab pertanyaan, kita bisa mencorengkan atau mengoleskan
bedak tersebut ke muka siswa. Nah, bedak tersebut sebagai tanda bahwa siswa tersebut sudah gugur atau sudah salah menjawab pertanyaan. Nah, bagi yang siswa yang salah menjawab pertanyaan atau kelompok yang salah, kelompok tersebut atau orang tersebut harus diganti dengan anggota kelompok lainnya yang belum menjawab. Nah, gamenya lanjut sampai akhir seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kan tadi udah memilih kotak yang hijau. Nah, selanjutnya berarti sisa kotak yang abu. Nah, kotak yang abu ini juga akan dibelajarkan atau akan dimainkan kepada siswa. Nah, kita buka. Ternyata di kotak abu tersebut ada yaitu kita harus bernyanyi. Nah, proses bernyanyi ini juga sama, adalah proses untuk memahamkan siswa terhadap materi yang kita telah pelajari, yaitu tentang sistem pernapasan manusia. Nah, dua kotak ini, yang tadi yang pertama kotak hijau berisi game, yang kedua berisi ayo kita bernyanyi, untuk membantu siswa atau untuk membantu proses pengimplementasian si media yang saya buat ini untuk lebih gampang atau lebih mudah dicerna oleh siswa. Nah, nyanyian tentang sistem pernapasannya adalah sebagai berikut. Pernafasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, dan juga paru-paru. Fungsi hidung untuk jalan masuk udara, selaput lendir untuk menangkap si debu, rambut hidung untuk menghambat masuknya kotoran, juga bisa untuk proses penghangatan udara. Tenggorokan ada faring, laring, trakea, faring masuk udara ke pita suara, laring melindungi saluran nafas dari masuknya benda yang asing, trakea penghubung hidung dan paru, cabang trakea, bronkus, bronkus tersusun dari bronkiolus, ujung bronkiolus ada alveolus, terjadi tukar udara CO2 dan juga O2 di dalam darah. Nah, itu barusan lagu yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran untuk memahamkan siswa terhadap materi yang barusan kita sampaikan menggunakan media sistem pernapasan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai media yang saya dan teman saya buat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam saya menyampaikan cara pengimplementasiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.